Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah statistika yaitu Pak Ronawan Juniat Moko SPD MSI. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai skala pengukuran dan indeks. Baik, saya pertama akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaimatullah Sumarifin selaku moderator dan juga pemateri pertama. Lalu yang kedua ada Reina Zahira Safa selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu ada Difta Fiona Anggraini selaku pemateri ketiga. Langsung masuk saja pada materi yaitu pertama skala pengukuran, yaitu merupakan penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Lalu ada pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Skala pengukuran sendiri memiliki implikasi penting untuk analisis data, seperti halnya untuk jenis penarikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat berdasarkan pengukuran tersebut. Dasar yang paling umum untuk membuat skala yaitu memiliki ciri-ciri bilangannya berurutan, selisih antar bilangannya berurutan, deret bilangan mempunyai asal mula yang unik, dan juga ditandai dengan bilangan 0. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Ada 4 jenis skala pengukuran yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga yang terakhir adalah skala rasio. Lalu yang selanjutnya yaitu pertama skala nominal ya. Skala nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Di sini sudah disajikan sebuah tabel, yaitu tabel yang terlihat adanya nama bank-bank tertentu yaitu BCA, Cimniaga, BRI, BNI, dan juga Mandiri. Dan juga di sini terdapat angka ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga pada kanannya itu tersedia berapa jumlah aset dari masing-masing bank tersebut. Nah, tabel di atas ini menunjukkan contoh skala nominal. Urutan nomor hanya pelabelan, tidak dimaksudkan bahwa nomor urut 1 lebih baik dari nomor urut yang lebih besar. Jadi di sini angka-angka seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak menunjukkan adanya tingkatan apapun. Itu hanyalah sebuah label. Jadi di sini tidak ada artinya seperti pada nomor 1 yaitu BCA lebih bagus daripada Cimniaga. Itu tidak berarti seperti itu. Karena angka-angka tersebut tidak memiliki arti apapun. Lalu kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Ukuran ordinal digunakan untuk mengurutkan objek atau data yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Skala ordinal hanyalah memberikan nilai urutan atau ranking dan tidak menggambarkan nilai absolutnya. Nah, pada tabel di atas itu kan ditunjukkan adanya peringkat saham. Di sini terdapat angka urutannya dan juga peringkat sahamnya mulai dari sangat prospektif hingga tidak prospektif. Nah, tabel di atas ini menunjukkan contoh skala ordinal. Pemberian peringkat pada saham di BEI menjadi sangat prospektif hingga tidak prospektif. Pada tabel tersebut menunjukkan skala ordinal, yaitu di mana saham sangat prospektif itu lebih baik daripada saham prospektif. Di sini adanya tingkatan ya, tidak seperti pada skala nominal yang angka-angkanya itu hanya sebuah pelabelan. Nah, di sini angka-angka ini memiliki arti adanya tingkatan mulai dari sangat prospektif, yaitu lebih bagus daripada prospektif. Lalu prospektif itu lebih bagus daripada cukup prospektif dan juga seterusnya. Tapi di sini tidak digambarkan nilai absolutnya secara jelas itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya yaitu skala interval. Skala interval adalah suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal. Dan ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Di sini terdapat contoh dari tabelnya itu sama seperti pada skala nomor 2 tadi ya. Nah, tabel di atas menunjukkan contoh skala interval. Di sini juga terdapat klasifikasi saham, peringkat saham. Hanya saja yang membedakan di sini juga disajikan intervalnya dan juga jaraknya. Nah, klasifikasi prospektif mempunyai interval tertentu, yaitu prospektif intervalnya
4.127 hingga 5.438. Di sini pun jarak yang ada antara interval satu dengan interval lain itu memiliki jarak yang sama, yaitu 311. Nah, klasifikasi yang mempunyai urutan atau ranking, kemudian mempunyai interval dengan jarak yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan skala interval. Lalu yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala yang mencakup semua skala, yaitu nominal, ordinal, dan juga interval. Selain memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur, jangka pada skala rasio juga menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Di sini terdapat tabel yaitu yang menunjukkan antara kondisi A dengan kondisi B dan juga rasio yang didapat dari kedua kondisi tersebut. Pada tabel di atas menunjukkan saham BCA dibandingkan dengan saham BNI sebesar 2,26 kali. Di sini didapat dari rasio A dan B yaitu harga saham BCA yang sebesar 10.250 dan harga saham BNI 4.525. Nah, rasio yang didapat dari kondisi A dan B tersebut adalah sebesar 2,26. Lalu juga terdapat rasio penjualan Toyota dibandingkan dengan Isuzu sebesar 13,42 kali dan rasio inflasi di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 2,08 kali. Skala rasio pada contoh tersebut menunjukkan bahwa nilai nominalnya mempunyai arti, demikian juga nilai rasionya. Lalu yang selanjutnya yaitu materi mengenai macam-macam indeks. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Di sini terdapat indeks harga, indeks kuantitas, dan juga indeks nilai. Lalu indeks harga konsumen yang pertama bisa disebut dengan IHK, merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen, baik di perkotaan maupun pedesaan. IHK merupakan dasar bagi perhitungan laju inflasi di Indonesia. Kelompok barang dalam IHK diperluas menjadi 7, yaitu bahan makanan yang terdiri dari makanan jadi, minuman, rokok, dan juga tembakau. Perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Di sini cara menghitung inflasinya yaitu IHK-T kurangi IHK-T-1 dibagi IHK-T-1 dikali 100. Nah, di sini IHK-T itu merupakan angka yang dijadikan acuan atau dasar ya, dan IHK-T-1 itu tahun sebelumnya. Jadi contohnya seperti IHK-T yaitu pada tahun 2008. Maka IHK-T-1 yaitu pada tahun sebelumnya yaitu 2007. Lalu di sini manfaat IHK yaitu mulai dari IHK pendapatan real, IHK dan penjualan yang dideflasi, IHK dan daya beli uang. Yang pertama IHK pendapatan real, yaitu rumusnya pendapatan nominal dikali 100 dibagi IHK. Lalu IHK dan penjualan yang dideflasi yaitu penjualan yang dideflasi sama dengan penjualan produk dibagi IHPB. Lalu IHK dan daya beli uang yaitu nominal rupiah dikali 100 dibagi IHK. Yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara, yang pada hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. IHPB di Indonesia mencakup 5 sektor, yaitu yang pertama pertanian dengan 37 komoditas, pertambangan dan penggalian dengan 7 komoditas, industri dengan 176 komoditas, ekspor dengan 46 komoditas, dan impor dengan 48 komoditas. Lalu yang selanjutnya yaitu indeks nilai tukar petani, merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum farm gate atau yang disebut dengan harga di sawah setelah petik. Dengan membandingkan indeks yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, maka akan diperoleh nilai tukar petani. Indeks harga yang diterima petani merupakan suatu ukuran perubahan yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk produksi pertaniannya. Sedangkan indeks yang dibayarkan petani itu merupakan ukuran perubahan harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik untuk keperluan rumah tangga maupun produksi pertanian. Apabila nilai tukar petani lebih dari 100, maka kondisi petani lebih baik dari tahun dasar, dan begitupun sebaliknya juga berlaku seperti itu.
Lalu yang terakhir yaitu ada indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output atau produksi dengan input. Produktivitas input bisa mencerminkan jenisnya seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan juga produktivitas mesin. Rumusnya di sini yaitu indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T dikali 100 dibagi produktivitas periode 0. Produktivitas periode T yaitu tahun yang digunakan, sedangkan produktivitas periode O yaitu tahun yang digunakan sebagai dasar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Mbak Reina. Baik, materi selanjutnya adalah angka indeks relatif sederhana, yaitu dikenal juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Setiap barang dan jasa diberikan porsi yang sama sehingga peran bahan pangan atau beras, daging, dan sayuran sama saja dengan barang lain seperti pakaian, elektronika, dan sebagainya. Macam yang ke-1 yaitu angka indeks harga relatif sederhana, menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya ada IH sama dengan HT per HO dikali 100. IH disebut dengan indeks harga, HT disebut dengan harga pada tahun T, HO disebut dengan harga pada tahun dasar. Yang kedua ada indeks kuantitas relatif sederhana. Untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan jasa, seberapa besar perkembangan kuantitas tersebut dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot setiap komoditas karena masih dianggap mempunyai kepentingan yang sama. Rumusnya adalah IK sama dengan KT per KO dikali 100. IK sendiri adalah indeks kuantitas. Yang ketiga ada indeks nilai relatif sederhana. Menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Rumusnya adalah IN sama dengan VT per VO dikali 100 sama dengan HT KT per HO HT KT per HO KO dikali 100. IN sendiri adalah indeks nilai relatif sederhana. VT sama dengan volume atau nilai pada periode tahun T. VO sama dengan volume atau nilai pada periode tahun dasar. Berikutnya ada angka indeks agregat sederhana. Angka indeks agregat beberapa komoditas. Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Contohnya berdasarkan pada metode BPS, ada agregasi makanan atau merupakan kelompok dari beras, jagung, kedelai, minuman, tembakau, dan lain-lain. Macamnya ada 1. Angka indeks harga agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya ada IH sama dengan sigma HT per sigma HO dikali 100. IH sendiri adalah indeks harga agregat sederhana. Sigma HT sama dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa periode T. Sigma HO sama dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa periode dasar. Yang kedua ada angka indeks kuantitas agregat sederhana. Adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya.
Rumusnya ada IK sama dengan sigma KT per sigma KO dikali 100. IK sendiri adalah indeks kuantitas agregat sederhana. Sigma KT sama dengan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode T. Sigma KO adalah jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode dasar. Yang ketiga ada indeks nilai agregat relatif sederhana. Ini menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikali kas dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atas tahun dasarnya. Rumusnya ada I-nya sama dengan sigma VT per sigma FO VO dikali 100 sama dengan sigma HT KT per sigma HO KO dikali 100. I-nya sendiri adalah indeks nilai agregat relatif sederhana. Sigma adalah lambang operasi penjumlahan. VT sama dengan volume atau nilai pada periode tahun T. VO sama dengan volume atau nilai pada periode tahun dasar. HT adalah harga komoditas pada periode tahun T. KT kuantitas komoditas pada periode tahun T. HO harga komoditas pada periode tahun dasar. KO kuantitas komoditas pada periode tahun T. Baik, selanjutnya yaitu angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang atau weight index. Indeks ini berbeda dengan indeks sederhana. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Indeks tertimbang biasa digunakan untuk indeks agregat di mana banyak jenis komoditas sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu indeks harga tertimbang. Untuk menghitung indeks tertimbang, ada beberapa permasalahan yaitu bagaimana menentukan penimbang. Penentuan bobot berdasarkan utilitas tentunya biasa subjektif tergantung dari mana orang memandangnya. Rumus dari IHT yaitu IHT sama dengan sigma dalam kurung PT kali W dibagi sigma PO kali W dikali 100. Di mana IHT yaitu indeks harga agregat tertimbang, PT yaitu harga agregat pada tahun T, PO harga agregat pada tahun dasar, W bobot penimbang, dan sigma lambang operasi penjumlahan. Yang kedua yaitu rumus Las-Peyres. Etienne Las-Peyres mengembangkan metode ini pada akhir abad ke-18 dalam menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang yaitu periode dasar. Rumus dari Las-Peyres yaitu IL sama dengan sigma HT KO dibagi sigma KO HO dikali 100. Di mana IL sama dengan indeks Las-Peyres, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KO kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot W. Yang selanjutnya yaitu rumus Pascal. Pascal mengemukakan konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot, yaitu rumusnya IP sama dengan sigma HT KT dibagi sigma HO KT dikali 100, di mana IP sama dengan indeks Pascal, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun berjalan sebagai pembobot atau W. Yang selanjutnya yaitu rumus Fisher. Menurut Fisher, indeks agregat adalah paduan dari kedua indeks dan merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Las-Peyres maupun Pascal. Rumus dari rumus Fisher yaitu IF sama dengan akar IL kali IP, di mana IF sama dengan indeks Fisher, IL sama dengan indeks Las-Peyres, IP sama dengan indeks Pascal. Untuk selanjutnya yaitu rumus Dropsic. Indeks Dropsic dipergunakan apabila indeks Las-Peyres dan indeks Pascal berbeda jalan. Indeks Dropsic juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Dropsic merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Rumusnya yaitu IG sama dengan IL ditambah P dibagi 2.
di mana itu ada indeks dropship, IL sama dengan last price, IP sama dengan fast chat. Rumus selanjutnya yaitu rumus Marshall-Edgeworth. Rumus Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep last price dan fast chat. Marshall-Edgeworth merupakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan mendapatkan nilai yang lebih baik. Rumus dari Marshall-Edgeworth yaitu IME sama dengan sigma HT dalam kurung KO dan KT dibagi sigma HO dalam kurung KO ditambah KT dikali 100, di mana IME sama dengan indeks Marshall-Edgeworth, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun T, KO kuantitas pada tahun dasar. Untuk selanjutnya yaitu rumus Walsh. Indeks Walsh menggunakan pembobotan berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumusnya yaitu IW sama dengan sigma HT akar KOKT dibagi sigma HO akar KOKT dikali 100, di mana IW indeks Walsh, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun T, dan KO kuantitas pada tahun dasar. Yang terakhir, terdapat masalah dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama, masalah pemilihan sampel. Yang kedua, masalah pembobotan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, masalah pemilihan tahun dasar. Yang kelima, bagaimana mengubah periode dasar. Baik, begitulah presentasi dari kami ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya Mbak Reina dan juga Mbak Dita. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini sesi tanya jawab langsung saja melalui WA Group. Nanti mungkin ada yang ditanyakan, langsung saja bisa dengan menyebutkan nama dan juga NIA. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.